Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Perkenalkan, nama Ibu Purwanti Astuti, NIM 11813183, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pontianak. Baik, pada masa pandemi sekarang kita harus menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dari kerumunan orang banyak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajar di kelas 4 SD semester 1 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, bentuk dan fungsi bagian tubuh pada Di sini kita akan mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh burung dan fungsinya. Yang pertama, mari kita lihat gambar burung tersebut. Yang pertama ada paruh, yang kedua ada mata, yang ketiga ada sayap, yang keempat ada ekor, dan yang kelima ada cakar. Bagian-bagian tubuh burung dan fungsinya. Yang pertama, paruh burung. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Bisa kita lihat di contohnya. Yang A, paruh burung elang. Yang B, paruh burung pipit. Yang C, paruh bangau. Yang D, paruh bebek. Mereka memiliki perbedaannya menyesuaikan jenis makanannya. Dan yang kedua, sayap. Fungsinya untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Bagian yang ketiga, ekor. Ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Bagian keempat, cakar. Cakar burung berfungsi untuk mencengkram mangsanya, seperti burung elang. Bisa kita lihat di gambarnya. Dan untuk bertengger di dahan pohon adalah burung pipit. Bisa kita lihat di gambar tersebut. Yang kelima, mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitar. Dan selanjutnya, apakah di lingkungan kita terdapat kupu-kupu? Ya, bacalah teks berikut untuk menambahkan pengetahuan kita tentang kupu-kupu. Membaca teks kupu-kupu dengan memperhatikan tanda baca, intonasi, dan pelafalan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dan dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Jadi kita harus membaca paragraf dengan cermat dan teliti. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Kita mencermati kalimat-kalimat dari awal sampai
akhir. Bagian ketiga, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Yang keempat, ingat gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Mari kita sama-sama membaca. Di sini judulnya kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau menjadi ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun. Selama 2-3 minggu, setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangan penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Mari kita lihat ketiga gambar kupu-kupu. Yang pertama ada kupu-kupu sayap burung peri, ditemukan di Papua. Yang kedua, kupu-kupu raja, ditemukan di Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, kupu-kupu tragon, ditemukan di Kalimantan. Ya, kita sering berjumpa kupu-kupu, kita pergi ke ladang, kebun, dan jalan-jalan sebagainya, ataupun kita liburan. Selanjutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam sekitarnya. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Karena manusia dan tumbuhan memerlukan semuanya. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini dapat berlimpah. Selanjutnya, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Yang pertama, beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Padi adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar rakyat di Indonesia setiap hari. Tumbuh di sawah di daratan rendah. Sumber daya alam hayati termasuk tanaman biji-bijian, termasuk jenis tanaman rumpun kaya akan karbohidrat dan berbiji tunggal. Kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, untuk prakarya, untuk bahan bakar. Padi menjadi sumber mata pencarian. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.